berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Pangeran Jayorogo Kedhuwung. Pangeran Jayorogo sungguh tidak percaya apabila Kuno kembali dengan berita yang tidak menyenangkan. Ia mengajak Kuno menuju ke balik tirai, dan ia mengerutkan dahinya saat Kuno menyampaikan peristiwa yang terjadi di Kalisosok. Jadi, kau sudah menemukan Wulan? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Hamba tidak bisa berbuat banyak. Lalu bagaimana dengan 20 kawan-kawanmu itu? Bagaimana? Katakan kepadaku, cepat. Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Kami mendapat kesulitan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Masakan 22 orang melawan satu orang saja tidak becus? Kanjeng Dipati, perempuan itu bukanlah perempuan biasa. Apa kata satu pun yang bisa menentang? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Sebetulnya apa yang terjadi? Mengapa kalian mengeroyokku? Hah? Lihatlah, 20 orang kawanmu telah berjatuhan. Sekarang tinggal kau seorang. Dan kulihat kawanmu telah melarikan diri. Tinggal kau. Sekarang katakan, siapakah kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Hah? Kau tidak takut? Kau menentangku. Lucu pertanyaan. Kaulah yang telah mengacaukan semuanya. Aku tidak segan-segan membunuhmu apabila terpaksa. Jadi ke-20 kawanmu itu telah roboh? Benar, Kanjeng Dipati. Perempuan itu merobohkan kawan-kawan kami. Untuk itulah, hamba segera berlari ke sini untuk menyampaikan apa yang telah terjadi. Sudah, sana pergi. Kuno lalu pergi melalui pintu belakang, sementara Pangeran Jayorogo kembali menemui orang-orangnya yang berkumpul di ruang penghadapan pribadinya. Ia nampak gelisah, matanya berkilat-kilat menahan amarah. Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Apakah ada yang bisa hamba bantu? Tidak. Tidak perlu. Aku tidak perlu bantuanmu, Guru. Hanya saja aku ingin kau mengerti semua yang telah kurencanakan. Tentu, Kanjeng Dipati. Hamba akan membantu apa yang Kanjeng Dipati inginkan. Wulan? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Hamba menghadap tanpa diundang. Bagaimana dengan perjalananmu, Wulan? Apakah sudah mendapatkan hasil? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Nampaknya hamba mendapatkan kesulitan. Apakah ada yang bisa kubantu? Tentu, Kanjeng Dipati. Terus terang, hamba mohon penjelasan pada Kanjeng Dipati. Sebetulnya apa yang terjadi antara hamba dan Kanjeng Dipati? Nampaknya Kanjeng Dipati bermain sandiwara di depan hamba. Wulan, apa maksudmu? Aku sungguh tidak mengerti. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Wulan. Hamba mohon penjelasan. Mengapa di Ponorogo banyak kerusuhan? Bahkan setiap kali hamba melangkah, nampaknya rintangan banyak sekali menghadang. Dimas Wulan, hati-hati kalau berbicara. Apakah kau tahu akibatnya? Aku tahu apa yang aku katakan, Guru. Dan kau tidak perlu ikut campur pada urusanku. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Apa sebetulnya yang terjadi padamu, Wulan? Ada apa? Seharusnya Kanjeng Adipati tidak perlu menanyakan hal itu. Karena hamba percaya Kanjeng Adipati mengetahuinya. Wulan, aku sungguh tidak tahu apa yang kau katakan. Aku butuh penjelasan. Apa yang terjadi padamu? Selama hamba melangkah dan berjalan untuk mencari Kajineman, hamba menghadapi orang-orang yang haus darah. Dan hamba tidak mengerti mengapa mereka mengancam diri hamba.
Dan siapakah sebetulnya yang ada di balik 22 orang prajurit berkuda? Semua yang ada di penghadapan pribadi itu tercengang. Mereka saling pandang dan memperhatikan Wulan. Pangeran Joyorogo nampak tidak tahu apa-apa. Ia memeriksa sekelilingnya dengan kilatan matanya. Wulan tersenyum dingin. Katakan, apabila ada orang yang mengganggumu, katakan kepadaku, dan aku akan mengerahkan prajurit-prajurit pilihanku untuk membelamu dan untuk melindungimu. Hamba tidak membutuhkan prajurit. Hamba tidak membutuhkan perlindungan, Kanjeng Adipati. Hamba masih sanggup untuk menjaga diri sendiri. Hamba hanya membutuhkan penjelasan mengapa orang-orang Kanjeng Adipati memusuhi hamba. Nimas Wulan, hati-hati kalau berbicara. Diam, Guru. Sudahlah, kau cukup mendengarkan saja. Wulan, apakah aku tidak salah dengar? Orang-orangku menghalang-halangimu dan ingin mencelakakan dirimu. Benar, Kanjeng Adipati. Dan hamba kecewa sekali. Mengapa banyak prajurit Ponorogo yang memusuhi hamba? Apakah Kanjeng Adipati tidak mengetahui hal ini? Atau pura-pura tidak tahu? Wulan, aku sungguh tidak tahu dengan masalah itu. Aku tidak tahu. Dan kau jangan berpikiran buruk padaku. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba tidak berpikiran buruk. Tetapi inilah yang terjadi. Dan inilah yang hamba hadapi. Kau menemukan orang-orangku memusuhimu. Pasti ini perbuatan orang-orang yang ingin mencelakakan diriku. Mudah-mudahan hamba tidak salah menilai. Siapakah orang-orang yang selama ini tidak menyukai Kanjeng Adipati? Ku minta kau datang ke rumah Paman Pati Panji Wirobumi. Kau bisa minta penjelasan padanya. Hamba, Kanjeng Adipati. Hamba mohon diri. Sungguh tidak suka dengan perlakuan Pangeran Joyorogo yang dilihatnya aneh. Dan ia mengambil keputusan sendiri, segera meninggalkan ruangan itu, lalu pergi menuju ke Wisma Patih Panji Wirobumi. Guru, Hamba Kanjeng Adipati. ku minta kau bersiap-siap. Tunggu perintahku. Dan semuanya beres. Hamba Kanjeng Adipati. Setelah itu, ku minta kau mengawasi apa yang dilakukan mereka. Hamba Kanjeng Adipati. Persiapkan orang-orangmu di perbatasan dan awasi semua orang-orang Panji Wirobumi. Aku sungguh tidak suka apabila mereka bermain umpet-umpetan. Hamba Kanjeng Adipati. Lekaslah. Persiapkan sekarang juga. Bagaimana, Paman? Aku sendiri yang akan memimpin kalian menuju ke Mataram. Artinya, Paman menyetujui kami? Ya, aku selalu berpihak pada orang yang benar. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang ambalelo terhadap Mataram. Terima kasih atas sikap tegas Paman Panji Wirobumi. Kumpulkan dan bersiaplah di rumah. Aku akan datang tepat di tengah malam. Iya, Paman. Kita akan berangkat diam-diam. Jangan sampai ada orang yang tahu. Aku melihat orang-orang Joyorogo menyebar di seluruh wilayah kita. Apabila kalian menemui mereka, jangan sungkan-sungkan untuk memancung kepala mereka. Iya, Paman. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih, diberi hati tapi minta jantung. Iya, Paman. Saya juga tidak setuju dengan tindakan Pangeran Joyorogo. Apa yang diinginkannya? Dasar orang tak tahu diuntung. Aku sudah berulang kali memperingatkannya, tetapi tidak didengarkan. Baiklah, biar adiknya yang berbicara. Kita orang-orang tua sudah tidak didengarkan. Ya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi apabila Kanjeng Sultan yang berbicara. Lebih-lebih Kanjeng Pangeran Mangkubumi atau Eyang Mendoroko. Hamba mohon pamit, Paman. Hamba harus bersiap-siap. Ya, tepat di tengah malam. Aku akan sampai di rumahmu dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Beritahukan semuanya ini. Apakah adik Watu Malang, adik Ponoragi, dan adik Gelagawangi masih ada di tempatmu? Semuanya masih ada di rumah saya. Tunggulah aku. Kalian jangan mendahuluiku. Dan orang-orangmu yang terpercaya, tolong agar mengawal lebih dahulu. Mereka berjalan lebih dahulu, melihat keadaan, dan orang-orangku akan mengawal di belakang. Iya, Paman. Aku mohon pamit. Hati-hati, Geni Ronggo.
Geni Ronggo terkejut sekali ketika ia membuka pintu. Sudah ada seorang gadis cantik berdiri di depan pintu. Patih Panji Wirobumi pun terkejut melihat kehadiran Wulan yang tidak disangka-sangka. Mereka saling pandang ketika Wulan menghaturkan sembah. Ampunkan hamba, Paman Patih Panji Wirobumi, Paman Patih Geni Ronggo. Wulan? Kau mengejutkan orang tua, Wulan. Ada apa nih, Mas? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba. Nampaknya ada sesuatu yang penting, Wulan. Katakanlah pada kami. Siapa tahu kami bisa membantumu. Dari mana kau selama ini? Kami bertanya-tanya tentang keberadaanmu. Akan tetapi tak seorang pun yang dapat menjawab di mana kau berada. Dan sekarang kau tiba-tiba muncul di sini. Ada apa sebetulnya, Wulan? Ampunkan hamba, Paman. Kebetulan sekali apabila Paman Patih Geni Ronggo pun ada di sini. Hamba ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting sekali. Kalau begitu, silakan masuk. Dan kita duduk di dalam. Kita bicara di dalam. Adik Geni Ronggo. Ya, Kakang. Masuklah lagi. Tunggu sebentar. Geni Ronggo yang sudah berpamitan akhirnya kembali ikut duduk di hadapan Wulan. Mereka menanti penuh dengan kecemasan, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Wulan. Ampunkan hamba, Paman Patih. Katakanlah, Nimas. Barangkali kami bisa membantu. Mumpung ada Paman Geni Ronggo di sini. Begini, Paman. Nampaknya di Ponorogo ini sudah tidak beres lagi. Sebetulnya, siapa yang ingin menjungkirkan Kanjeng Pangeran Joyorogo? Hamba melihat ada dua kutub yang saling bertentangan. Paman belum begitu mengerti apa yang kau sampaikan. Adik Geni Ronggo, apakah kau telah paham dengan apa yang disampaikan Nimas Wulan? Ampunkan saya, Paman. Nampaknya Nimas Wulan pun menghadapi persoalan yang kita hadapi. Apakah Nimas telah berbicara dengan Kanjeng Pangeran Joyorogo? Untuk itulah hamba datang kemari, Paman. Hamba mohon penjelasan. Apakah benar seperti yang hamba utarakan tadi, bahwa di Ponorogo ini terdapat dua kutub yang saling bermusuhan? Nampaknya kau memiliki panca indera yang tajam. Ya, syukurlah kalau begitu. Artinya kau sependapat dengan kami. Paman, apa yang terjadi? Kami juga sedang pusing, Nimas. Ya, nampaknya kami tak mampu membendung air yang sedang membludak. Air yang telah pah akan menimbulkan banjir dan meluap di sisi-sisi kali. Air yang semula kita pergunakan untuk mengairi sawah dan ladang, apabila banjir, maka akan melahap tanaman di kanan kirinya, hingga hancurlah semuanya. Itulah barangkali yang sedang terjadi di Ponorogo ini. Maksud Paman, penilaian hamba benar? Ya, Pangeran Joyorogo ingin memisahkan diri dari Mataram. Apa, Paman? Apakah hamba tidak salah dengar? Mungkin benar apa yang disampaikan pamanmu, Geni Ronggo, bahwa Pangeran Joyorogo ingin memisahkan diri dari Mataram tanpa sepengetahuan kami. Dan ia belum lama menyampaikan rencananya itu pada kami. Tentu saja kami, orang-orang tua, tidak menyetujuinya secara tak langsung. Lalu apa yang terjadi, Paman? Kami orang-orang tua ini tak tahu apa yang akan terjadi lagi. Sebab pembelotan dan pemberontakan semacam itu tentu saja akan menimbulkan malapetaka yang jauh lebih besar. Peperangan, Paman? Tepat. Benar. Peperangan tidak akan bisa dihindarkan lagi. Kita harus mencegahnya, Paman. Itulah mengapa Paman Geni Ronggo ada di rumah ini. Apa yang akan Paman lakukan? Ya, kalau engkau berpihak pada kami, nanti malam kau harus sudah berada di rumahku. Atau kau bersamaku saat ini pergi ke wismaku. Artinya? Aku tidak bisa menjelaskan kepadamu sekarang ini. Aku akan menjelaskan semuanya setelah nanti malam kita berkumpul bersama di rumah pamanmu Geni Ronggo. Bagaimana? Ya, baiklah. Hamba bersabar. Tetapi berikanlah hamba sedikit keterangan apa sebetulnya yang telah terjadi di sini. Dalam perjalanan, hamba dihadang oleh prajurit-prajurit Ponorogo. Tetapi mereka tidak mau mengakui keberadaannya sebagai prajurit. Apa? Kau dicegat para perompak. Siapa yang menghadangmu, Nimas? Hamba mengenal orang-orang yang menghadang hamba dalam perjalanan setelah meninggalkan desa Kalisosok. Lalu apa yang terjadi kepadamu, Nimas Wulan? Mereka ingin mencelakakan dirimu. Iya, Paman. Mereka bahkan sudah menghunus pedang. Terkutuk.
Biadab. Sudah tidak perlu diampuni lagi. Tak bisa dimaafkan. Untunglah, Paman. Hamba masih bisa berbicara dan menghadap pada Paman berdua di sini. Kau bisa mengatasinya. Kau mampu menghadapi mereka tentunya. Demikianlah, Paman. Nampaknya Yang Maha Kuasa masih melindungi hamba hingga ke-22 orang itu roboh. Roboh di tengah hutan Simo. 22 orang? Ya, 22 orang menghadang hamba. Lalu yang 20 hamba robohkan, sementara yang 2 orang lari. Sudah tidak beres lagi. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Tadi. Aku menjadi curiga. Pasti ini perbuatan Pangeran Jayorogo sendiri. Tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa menuduh adik Geni Ronggo. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kita hingga terjadi pertumpahan darah di antara saudara sendiri. Untuk itulah, Paman, hamba datang kemari. Hamba mohon penjelasan. Hal ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi nih, Mas Wulan. Tak ada yang perlu kita jelaskan. Yang jelas, Pangeran Jayorogo ingin menjebak kita. Maksudnya mau membunuh hamba? Paman tidak mau menilai seburuk itu. Paman belum bisa menilai sejauh itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan Paman adalah bagaimana orang sedekat Pangeran Jayorogo sepertimu tiba-tiba raib begitu saja. Kalau aku menanyakanmu pada Pangeran Jayorogo, ia hanya menjawab bahwa kau mencari sahabat-sahabatmu. Kau ingin membersihkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi selama ini. Ya, memang benar, Paman. Dan hasilnya, orang-orang Jayorogo menguntitmu dan ingin mencelakakan dirimu. Tetapi Paman yakin, Yang Maha Kuasa tidak akan mengizinkan orang sebaik dirimu celaka di pedang atau di ujung tombak. Apabila hamba tidak bisa menjaga diri, mungkin hamba telah mati, Paman. Semua ini sudah menunjukkan, sudah memberikan keterangan dan penjelasan lebih dari cukup. Untuk itu, Wulan, hamba, Paman, ku minta kau segera pergi bersama pamanmu Geni Ronggo. Pergilah kau ikut ke wismanya. Nanti di tengah malam aku akan menyusulmu. Sudah, jangan menunggu dan membuang banyak waktu lagi. Segeralah pergi. Hamba, Paman. Aku mohon pamit, Paman. Ya. Panji Wirobumi kemudian mengantarkan Wulan dan Geni Ronggo sampai di depan pintu pagar rumahnya. Geni Ronggo dan Wulan akhirnya pergi meninggalkan rumah itu dengan berkuda. Sementara itu, di istana Kadipaten Ponorogo, Pangeran Jayorogo mengundang secara pribadi Guruh di tempatnya. Ia dipertemukan dengan Guno, orang kepercayaannya. Aku melihat orang-orang yang menentangku. Paman Patih Wirobumi jelas tidak setuju. Demikian pula dengan Paman Geni Ronggo, Paman Watu Malang, Paman Gelagahwangi, dan mereka yang tua-tua. Nampaknya tidak setuju dengan rencanaku. Hamba khawatir apabila Wulan membelot. Hamba yang akan mengatasi. Hamba telah memerintahkan orang-orang kepercayaan hamba untuk mengawasi gerak-geriknya. Aku tidak ingin ia terlepas, Guru. Hamba Kanjeng Dipati. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Jika 20 orang tidak cukup membelenggunya, bagaimana bisa meringkusnya, Pangeran? Jika 20 tidak bisa, maka kalau perlu 200 orang akan kukerahkan. Kau jangan gegabah, Guru. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan perempuan gampangan. Dia memiliki pendirian yang keras. Apabila kita tidak hati-hati, kita bisa celaka. Aku akan menghadapinya, Kakang Guno. Kau tak perlu khawatir. Guru, dengarkan Guno. Jangan sampai kau meremehkan Wulan. Nampaknya ia akan terpengaruh dengan orang-orang yang tua. Kita akan menentang mereka. Tetapi ingat, aku tak ingin jalan kekerasan. Jika tidak terpaksa, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ingat ini. Tapi kalau kami terpaksa, Kanjeng Pangeran, apakah perlu kita meringkusnya di sini? Tidak. Aku belum punya pikiran seperti itu. Kalau kita tangkap di sini, kita akan lebih aman, Kanjeng Pangeran. Karena kita memiliki prajurit-prajurit andalan. Jangan, Kakang Guno. Lebih baik kita kirim keluar kota. Aku tidak suka kau singkirkan Wulan di sini. Bagaimanapun juga, banyak prajurit yang mendukungnya. Dan ia terlatih untuk itu. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Aku telah mengawasinya, Kakang Guno. Jangan khawatir, keterangan lebih lanjut akan kau dapat secepatnya. Tunggu saja. Kalian berdua aku tugaskan. Singkirkan dia. Guno dan Guruh mengaturkan sembah.
Pangeran Jayorogo sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Lalu ia memberikan sepucuk keris telanjang. Keris tanpa warangka itu diterima anak buahnya. Mereka lalu menghaturkan sembah setelah menerima kedua pusaka yang harus digunakan untuk menyingkirkan Wulan. Kalian tak perlu menunggu lama-lama lagi. Kalian bisa mulai bekerja sekarang. Hamba Kanjeng Adipati. Tapi ingat, kalian jangan sampai ketahuan bahwa aku ada di balik semua ini. Hamba Kanjeng Adipati. Pada saat ini, barangkali Wulan ada di rumah Paman Panji Wirobumi. Hati-hatilah. Sepulang dari rumah Paman Pati, ku minta kalian mengirimnya ke tempat yang sunyi. Jangan sampai menimbulkan keonaran dan keributan hingga memancing keributan di sini. Hamba Kanjeng Adipati. Hamba punya usul Kanjeng Adipati. Apa usulmu, Guru? Hamba mohon waktu. Hamba akan mengajaknya keluar kota dan hamba akan meringkusnya di sana. Sementara hamba akan menempatkan prajurit-prajurit hamba di luar kota. Bagus. Usulmu bagus, Guru. Tetapi rencanamu itu sudah kulakukan bersama Guru. Akan tetapi, tidak ada hasilnya. Benar, Guru. Orang seperti Wulan bukanlah perempuan sembarangan. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih jitu. Hamba punya usul, Kanjeng Adipati. Apa usulmu? Hamba ingin memasang songga-songga jebakan. Ya, semacam lubang jebakan harimau atau babi hutan. Kita pasang bambu-bambu runcing di dasar lubang-lubang itu. Dan kalau kita giring ke sana, maka ia akan masuk dengan mati lumat tanpa daya lagi. Aku telah mencobanya, Guru. Tetap saja ia bisa melihat jebakan-jebakan itu. Ia bisa melangkah tanpa melihat. Dan ia bisa berjalan tanpa kaki. Kau perhatikan itu. Ia seseorang yang pilih tanding. Aku sendiri bingung menjebaknya. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Diracuni saja. Sudahlah. Kuserahkan semua pada kalian berdua. Aku tidak mau tahu. Aku hanya ingin kabar bahwa perempuan itu telah lenyap. Uruh dan Kuno lalu menghaturkan sembah dan segera undur dari hadapan Pangeran Jayorogo. Sementara itu, Wulan sudah ada di rumah Genironggo. Pada malam itu, orang-orang telah berkumpul di sana. Di antaranya ialah Ngabei Malang Sumirang, Demang Noyohito, Andoko Wono, Singo Derpo, Wiro Sentiko, Ronggo, Sumengit, Condro Wongso, dan banyak orang lagi yang berkumpul di sana untuk mengikuti petunjuk Patih Panji Wirobumi. Terima kasih karena saudara-saudara mau berkumpul di tempat ini pada malam ini. Kebetulan suasana gelap gulita, tak ada bulan. Hanya kerlip-kerlip bintang di angkasa yang menerangi langit. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Pangeran Jayorogo yang kita sembah selama ini, yang kita percaya di Ponorogo ini, merencanakan kejahatan. Wah, repot. Merasa paling benar, merasa paling berkuasa. Ku minta saudara-saudara kembali tenang, bahwa di balik dinding dan di atas atap sana ada yang mendengarkan pembicaraan kita. Dinding dan atap di sini bisa bicara, bisa melihat, dan bisa mendengar. Untuk itu, kalian harus hati-hati. Akulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jadi seandainya terjadi kericuan atau keributan, biarlah aku yang sudah tua ini ditangkap. Sebab aku menyadari kekuatan dan keperkasaan adalah ada dan diam dalam anak dan cucuku. Ada diam pada yang muda-muda, aku akan mengalah. Aku hanya ingin menganjurkan pada kalian bahwa kecongkakan dan pembelotan harus kita sirnakan. Aku tidak setuju melihat orang yang balelo. Paman Panji Wirobumi, lalu bagaimana dengan rencana kita? Ya, Ade Genironggo, Ade Ngabei Malang Sumirang, Ade Demang Noyohito, dan saudara-saudara yang masih muda. Ku minta pada malam ini juga kalian bisa mengikuti anjuranku. Itu apabila kalian mau. Tetapi kalau saudara-saudara keberatan, juga tidak apa-apa. Kukumpulkan saudara-saudara di sini dengan maksud bahwa pada saat ini juga aku akan pergi ke Mataram.
Ke Mataram? Wah, kita jadi ke Mataram kalau begitu. Wah, apakah tidak menimbulkan persoalan baru? Iya, bagaimana ya? Kamu ikut tidak? Lebih baik aku ikut saja. Ya, kita ikut yang tua. Yang jelas, aku tidak ingin melihat pemberontakan lagi seperti yang dilakukan Pangeran Puger hingga sekarang dikucilkan di Kudus. Sudahlah, sudah. Saudara-saudara, aku minta tenang. Siapa yang tidak setuju, ku minta mengacungkan tangan. Silakan bicara, Nimas Wulan. Hamba Paman Patih. Hamba bukannya tidak setuju, tapi hamba mohon sedikit penjelasan. Mengapa kita harus pergi ke Mataram malam ini? Terima kasih atas pertanyaanmu, Nimas Wulan. Barangkali pertanyaanmu ini bisa aku anggap mewakili saudara-saudara yang hadir di sini. Pasti banyak yang belum paham dan belum mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Wah, benar juga. Aku ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi dan untuk apa harus pergi ke Mataram malam-malam begini. Saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudaraku mohon untuk tenang. Baru sekali kita akan datang menghadap ke Mataram karena saat ini Pangeran Joyorogo jelas ingin memberontak. Pangeran Joyorogo ingin balelo dan memisahkan diri dari Mataram. Apakah itu benar? Ini tidak bisa dibenarkan. Kita sudah cukup lama mengabdi untuk pemerintahan Mataram. Sejak Ki Gede Mataram berkuasa di alas Mentau sampai almarhum Kanjeng Senopati Ingalogo. Apakah kita harus berkhianat pada anak cucunya? Selama ini Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati bukankah telah memberikan kemurahan pada kita? Kita tidak perlu sebo dari istana Mataram kecuali pada Paseban Agung. Kita cukup membantu Pangeran Joyorogo di sini. Tetapi ternyata sesembahan kita tampaknya lupa diri. Artinya kita harus menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Sinuwun? Begitu Paman Patih Wirobumi? Iya, aku bermaksud untuk menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Sinuwun. Aku ingin agar masalah ini tidak berkepanjangan dan orang-orang muda yang tidak tahu diri harus diberi pelajaran. Kuharap semuanya paham dengan masalah ini. Iya, Kanjeng Patih. Hamba Kanjeng Patih, perkenankan kembali hamba menyampaikan isi hati hamba. Tentu, Wulan. Pertemuan ini tentu saja untuk mendengarkan isi hati kalian sebelum aku melangkah menuju ke Mataram. Aku memang butuh pendapat kalian, dan kalau kau masih memiliki unek-unek, masih kuberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Sampaikanlah isi hatimu, Nimas Wulan, dan sampaikan dengan keras agar didengarkan oleh saudara-saudara yang hadir di sini. Hamba Kanjeng Patih Panji Wirobumi. Sebetulnya hamba ingin menyelesaikan masalah di Ponorogo ini tanpa mencampurkan persoalan negara. Kalau sampai pihak Istana Pusat, Istana Mataram turun tangan dengan masalah ini, artinya akan terjadi perang saudara dan pertumpahan darah. Itulah yang ingin kuhindarkan, Nimas. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara orang-orang Mataram. Aku tidak ingin melihat rakyat Ponorogo menderita sengsara akibat peperangan. Aku ingin menghindari masalah-masalah yang gawat seperti itu. Apakah kita tidak bisa menyelesaikannya, Paman? Kita tidak boleh gegabah pergi ke Mataram menghadap Kanjeng Sinuwun. Sebab Kanjeng Sinuwun bisa turun tangan dengan mengirimkan bala tentaranya ke sini. Lebih baik mengorbankan salah seorang dibandingkan harus mengorbankan ribuan rakyatku di Ponorogo ini. Apakah kita tidak bisa mengingatkan Kanjeng Pangeran Joyorogo? Berulang kali aku memperingatkannya, Nimas Wulan. Tetapi ia tidak mau mendengarkan. Dan aku tidak mau dilecehkan begitu saja. Karena dia masih terlalu muda. Dia baru kemarin sore duduk di istana Kadipaten Ponorogo. Tetapi aku, pamanmu Genironggo, pamanmu Ngabe Malang Sumirang, dan Demang Noyohito sudah berapa lama mengabdi di Ponorogo ini. Kita tidak pernah memikirkan pemberontakan. Kami adalah para abdi dalam yang dituntut untuk setia pada janji, yang dituntut untuk setia pada hukum dan tatanan pemerintahan Mataram yang selama ini nampak tentram. Aku telah memperingatkannya sendiri, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Nah, mau apa lagi? Atau kau bersedia membujuknya? Ampunkan hamba Kanjeng Patih Panji Wirobumi. Hamba pun tidak tahu apa sebetulnya yang telah terjadi di sini. Karena hamba sendiri merasa tertipu. Teruskan.
Hamba sendiri berulang kali terjebak. Terjebak? Maksudmu? Berulang kali hamba hampir terbunuh di Ponorogo ini. Sering hamba melihat keganjilan dan ketimpangan. Akan tetapi, semua ini hamba biarkan. Karena hamba tahu, hanya dengan diam dan menyelidiki sendiri, semuanya akan selesai dengan damai. Tetapi baru kemarin hamba dikeroyok orang di tengah hutan Simo. 22 orang mengeroyok hamba. Mereka ingin membunuh hamba. Mereka menghunus pedang dan mengepung hamba. Ini sudah tidak beres. Ini pasti ulah Kanjeng Pangeran Jayorogo. Benar, ini pasti ulahnya. Iya, kudengar. Ia ingin menyingkirkanmu. Memang sedikit kudengar bahwa kau akan disingkirkan dari Ponorogo. Karena kau selalu mengkritiknya. Karena kau selalu menyalahkannya. Itulah yang membuat Pangeran Jayorogo tidak suka kepadamu. Sekalipun kau telah berjasa untuk negara, kau banyak berjasa untuk Ponorogo ini, untuk melatih para teruna memperkuat perbentengan kita. Sekarang, terserah kepadamu, Wulan. Kau bisa ikut kami atau ikut Jayorogo. Masalahnya bukan ikut atau tidak, Paman. Tetapi ampunkan hamba. Hamba berpesan agar masalah ini jangan sampai menimbulkan pertumpahan darah. Itulah yang akan kami tempuh. Dan ku minta saudara-saudara segera berkemas apabila mengikuti langkah saya. Orang-orang hamba sudah hamba kerahkan di depan. Semuanya telah bersiaga di depan perjalanan kita, Paman. Dan orang-orangku sudah ada di belakang. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir akan keselamatan diri saudara-saudara. Demi keadilan dan kebenaran. Demi meluruskan keadilan yang dibengkokkan. Dan aku tidak ingin melihat anak-anak Senopati saling menikam dengan pedang dan tombak. Patih Panji Wirobumi akhirnya mengangkat tangannya. Dan semua yang hadir di rumah Geni Ronggo menjadi diam dalam keheningan. Suasana nampak tegang dan panas. Wulan berkali-kali menghela napas dalam. Ia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Mereka nampak menyimpan misteri. Ia lalu ikut bangkit dan mendekati Patih Panji Wirobumi. Ketika Wulan mendekati Patih Panji Wirobumi, maka orang tua itu hanya melambaikan tangannya, memberikan isyarat agar Wulan pun segera mempersiapkan diri mengadakan perjalanan menuju Mataram bersama orang-orang lainnya. Mereka yang pergi ke Mataram itu antara lain Patih Geni Ronggo, Panji Wirobumi, Ngabei Malang Sumirang, Demang Noyohito, Ki Suronggo, Ki Lumaji, dan masih banyak lagi para pamong praja yang masih muda, antara lain Andoko Wono, Singoderpo, Wiro Sentiko, Ki Ronggo, Sumengit, Condro Wongso. Mereka berkuda meninggalkan Ponorogo di tengah malam buta. Terlambat Guru. Iya, kita terlambat. Nampaknya mereka meninggalkan Ponorogo. Kita harus menyampaikan hal ini pada Kanjeng Pangeran. Kita tak mungkin menangkap Wulan yang diapit begitu ketat oleh para sesepuh Ponorogo. Kita akan mendapat amarah besar, Guru. Apapun yang terjadi, kita harus segera menghadap Kanjeng Pangeran. Karena kita tidak bisa melakukan tugas dengan baik. Atau kau punya usul? Bagaimana kalau kita mengeroyoknya di tengah jalan? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, Kakang. Kau harus tahu, Kanjeng Pangeran tidak menginginkan pertumpahan darah. Iya, dan para pengikut kita tidak mungkin menjegal mereka di jalan. Kalau begitu baiklah, kita kembali menghadap Kanjeng Pangeran. Malam-malam begini? Iya, malam ini juga kita harus menghadapnya. Kalau tidak, kita bisa mendapat murkanya. Tapi menurutku, lebih baik besok saja. Kita akan melaporkan bahwa kita melakukan pengejaran. Tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa setelah mereka mengadakan perlawanan. Bagaimana? Kau akan berdusta. Demi keselamatan kita bersama, Kakang. Dan aku tidak ingin mati konyol hanya karena masalah ini. Tapi aku tidak mau mendustai Kanjeng Pangeran Jayorogo. Jangan-jangan ia murka pada kita. Kakang Guno, dimarahi atau tidak, yang penting kita telah melakukan tugas dengan baik. Kita sudah mengintai dan mengikuti langkah-langkah Wulan. Tetapi dasar perempuan binal itu telah melakukan kehendaknya sendiri. Kita tak mampu menghalanginya. Ini akan terjadi masalah besar. Kita bisa mati, Guru. Bagi seorang prajurit, mati adalah keuntungan, menang adalah kejayaan. Kita terjun sebagai prajurit untuk menghadapi dua hal itu, Kakang. Iya. Tetapi bila masalahnya seperti ini, aku sulit menerimanya. Bagaimana? Kita menghadap Kanjeng Pangeran atau terserah kau? Iya, malam ini juga kita harus segera menghadap.
Guno dan Guru, dua orang prajurit kepercayaan Pangeran Jayorogo itu, akhirnya lenyap di antara hutan belukar. Mereka menuju ke istana Kadipaten Ponorogo. Mereka segera menghadap Pangeran Jayorogo. Ada apa lagi? Apakah kalian telah berhasil meringkus Wulan? Ampunkan kami. Ampunkan kami, Kanjeng Pangeran. Ampunkan. Ada apa lagi? Kalian telah gagal, begitu? Kami telah mengikuti jejak Wulan, Kanjeng Pangeran. Tetapi perempuan itu ikut bersama-sama dengan Paman Patih Panji Wirobumi. Aku sudah tahu itu, karena aku yang menyuruhnya. Mengapa harus kau katakan itu padaku? Hah? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran, bahwa Wulan ikut rombongan Paman Patih Panji Wirobumi menuju ke Mataram. Apa kau bilang, Guru? Ampunkan hamba. Barangkali Kakang Guno bisa lebih menjelaskan. Bagaimana, Guno? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Memang benar apa yang disampaikan Adi Guru, bahwa Wulan ikut Paman Patih Panji Wirobumi menuju ke Mataram. Mereka berkuda lebih dari 20 orang. Kurang ajar. Mereka telah menyalahi aturan. Mengapa kalian tidak menghadangnya? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Kami telah berusaha mencegahnya. Tetapi kami berusaha mematuhi apa yang diperintahkan Kanjeng Pangeran, bahwa kami tidak diperkenankan menumpahkan darah di tanah Ponorogo ini. Benar, Kanjeng Pangeran. Kami menghindari pertumpahan darah. Tetapi aku tidak menghendaki bahwa mereka pergi ke Mataram. Aku tidak suka itu. Kalian benar-benar tolol. Kalian bisa celaka tahu. Bukan hanya aku, tetapi kau bisa digantung. Kalau begitu, apakah kami perlu mempersiapkan para prajurit pilihan, Kanjeng Pangeran? Benar, Kanjeng Pangeran. Apakah kita perlu mempersiapkan peperangan? Beberapa saat lamanya, Pangeran Jayorogo tidak menjawab pertanyaan anak buahnya. Ia berjalan mondar-mandir sambil memukul-mukulkan tangan kanannya pada telapak kirinya. Ia bernapas tak teratur. Berulang kali ia memandang Guno dan Guru berganti-ganti, lalu kembali berdiri, berjalan mondar-mandir tak tentu arah. Ia seperti orang kebingungan. Jadi Paman Patih Panji Wirobumi ke sana. Lalu bagaimana dengan Paman Genironggo, Paman Ponoragi, Paman Ngabai Malang Sumirang, dan Demang Noyohito? Bagaimana dengan mereka? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Mereka pun ikut ke Mataram. Benar, Kanjeng Pangeran. Bahkan hamba melihat Mangkudirjo, Ondokowono, Singoderpo, Wiro Sentiko, Ronggo, Sumengit, Condrowongso, dan orang-orang muda lainnya mengikuti mereka berkuda menuju ke Mataram. Kau yakin bahwa mereka benar-benar pergi ke Mataram? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Mereka jelas ingin pergi ke Mataram, dan hamba percaya mereka mengkhianati Kanjeng Dipati. Guno, Guru, hamba Kanjeng Pangeran. Kita akan menghadapi kesulitan besar. Kita akan menghadapi prajurit-prajurit Mataram. Apakah kalian menyadari hal ini? Hamba Kanjeng Pangeran. Aku sungguh tidak menduga apabila Paman Patih Panji Wirobumi, Paman Genironggo, Paman Ngabai Malang Sumirang, dan Paman Demang Noyohito bisa melakukannya. Mau mengkhianatiku. Mengapa mereka tidak bisa kupegang lidahnya? Hamba kurang tahu, Kanjeng Pangeran. Barangkali mereka mengharapkan kedudukan yang lebih tinggi dari Kanjeng Sinuwun. Benar, Kanjeng Pangeran. Pasti Paman Patih Panji Wirobumi menginginkan kedudukan Kanjeng Pangeran Jayorogo di Istana Ponorogo ini. Nampaknya ambisi Paman Patih Wirobumi memang ke sana. Tapi aku sudah berpesan supaya mereka tidak membicarakan rencanaku ini pada siapapun. Untuk apa mereka pergi ke Mataram? Guru. Hamba Kanjeng Dipati, hamba junjungan Kawulo Ponorogo. Kau tahu, aku tidak suka masalah ini. Hamba Kanjeng Pangeran. Bagaimana dengan orang-orangmu yang katanya kau siapkan untuk mencegat mereka? Bagaimana ini? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Apakah hamba perlu memerintahkan mereka agar memukul mereka, agar kami menghadang mereka dengan tombak dan pedang? Tidak. Aku tidak menginginkan pertumpahan darah, tetapi aku tidak menyukai mereka pergi ke Mataram. Ini sangat meresahkan aku, Guru. Guno, kau tahu ini. Kalian mengerti perasaanku. Ampunkan kami, Kanjeng Dipati. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Kalian harus bisa mendengarkan ini. Kalian harus bisa mengerti perasaanku dan mencegah orang-orang itu pergi ke Mataram. Kejar mereka. Kanjeng Pangeran. Ya, sebelum terlambat, aku ingin kalian berdua mengerahkan prajurit-prajurit kalian agar mereka mengejar orang-orang yang akan pergi ke Mataram. Kanjeng Pangeran, ampunkan hamba. Dengan demikian kita telah menyulut peperangan. Kita akan mengobarkan peperangan, Kanjeng Pangeran. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kalian harus bisa mencegah mereka. Kejar mereka.
dan halangi mereka. Cepat! Guno dan Guruh langsung menyembah, lalu undur dari hadapan Pangeran Jayorogo. Dengan cepat mereka memerintahkan prajurit-prajurit pilihan, dan mereka berdua ikut mengejar dengan kuda masing-masing. Kakang Mas, ada apa ini? Kang Mas, mengapa kau gelisah sekali? Ada apa dengan Guru dan Guno? Mereka menyampaikan berita yang memprihatinkan hatiku, Nimas. Ada apa? Ada berita apa? Apakah hamba tak boleh tahu? Paman Pati Panjiwirobomi dan seluruh sesepuh Ponorogo mengingkari janji mereka. Kang Mas, ada apa dengan semua ini? Tentu saja mereka menentang kebijaksanaanku, dan aku tidak menyukainya. Lalu ku minta Guru dan Guno menyusul mereka agar mereka kembali ke Ponorogo. Masalahnya bisa semakin berat, Kang Mas. Kita bisa terjadi perang saudara. Itulah yang ku khawatirkan, Nimas. Aku tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ternyata salah tanggap terhadap apa yang kusampaikan. Dasar orang-orang tua yang bodoh, sehingga tidak tahu apa yang kupikirkan, apa yang kusampaikan. Aku jadi jengkel kalau begini. Kang Mas harus hati-hati. Kang Mas terlalu tegang memikirkan, sehingga beginilah jadinya. Kalau mereka mau mendengarkan nasihatku, tentu saja tidak seperti ini jadinya, Nimas. Mereka seenak udelnya pergi ke Mataram tanpa izin. Aku paling tidak suka. Hamba mohon, Kang Mas sudi memikirkannya dengan tenang. Jangan sampai Kang Mas larut dalam amarah, sehingga Kang Mas tidak bisa menyusun kebijaksanaan yang selama ini telah direncanakan. Perintah-perintah Kang Mas semoga dapat meredamkan masalah ini. Bukankah Kang Mas telah mengutus Guno dan Guru agar menyusul mereka? Sudahlah Kang Mas, jangan dipikirkan terlalu berat, ya. Masalahnya akan menjadi panjang, Nimas, dan aku tidak mengendakinya. Aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Mengapa orang setua Paman Panjiwirobomi, Paman Geni Ronggo, Paman Ngabai Malang Sumirang, dan Paman Demang Noyohito bisa mengkhianati seperti itu? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti, Nimas. Kang Mas. Pangeran Jayorogo tidak sadar. Ia menggeram menahan amarah di depan istrinya. Nyai Ayu mengerutkan dahi. Ia tak berani mendekati suaminya yang mengepalkan kedua tangan dan menggeram-geram seperti orang kesetanan. Nyai Ayu mundur beberapa langkah, memperhatikan tingkah suaminya yang aneh. Aku tidak akan membiarkan mereka seenaknya sendiri. Sudah kuberi kesempatan, tetapi mereka melangkah tanpa izinku. Tua-tua tak tahu diri. Ya, semakin tua malah semakin gila. Tak mau mendengarkan pendapat yang muda. Apa yang kukatakan? Dimakan mentah begitu saja. Apa maunya? Apa maunya? Kang Mas, aku tidak akan memaafkan mereka, Nimas. Mereka terlalu lancang. Mereka berkhianat. Mereka mengkhianatiku. Kakang Mas, sudahlah. Bukankah mereka sudah disusul oleh Guru dan Guno? Jangan terlalu cemas memikirkannya, Kang Mas. Sudahlah. Semuanya akan kembali baik. Kau tahu, aku tidak akan tenang, Nimas, sebelum mendapatkan kepastian bahwa mereka kembali ke Ponorogo. Mereka bikin kacau rencanaku. Kacau! Aku jadi tidak sabar lagi. Kakang Mas jangan terlalu terbakar. Bersabarlah. Saya tidak ingin Kang Mas jadi celaka. Kang Mas jadi takabur. Berhentilah Kang Mas. Mari istirahatlah. Malam sudah terlalu larut. Marilah Kang Mas. Kalau kau ingin tidur, tidurlah sana dulu. Aku tidak tenang, Nimas. Sudahlah, tinggalkan aku sendiri. Aku ingin sendirian di sini. Pangeran Jayorogo berjalan mondar-mandir di teras ruang pribadinya, sementara Nimas Ayu pergi ke belakang mengambilkan semangkuk air putih. Dengan cepat ia kembali dengan secangkir air putih itu dan menyerahkannya kepada suaminya. Kakang Mas, minumlah. Air bening ini bisa mendinginkan hati dan pikiran kita. Minumlah, Kang Mas. Kakang Mas. Seperti itulah mereka kugambarkan. Mencampakkan semua nasihatku. Cangkir yang indah itu akhirnya jatuh berkeping-keping di lantai. Demikianlah hatiku saat ini. Aku kecewa sekali dengan Paman Panjiwirobomi, Paman Geni Ronggo, Paman Watu Malang Sumirang, dan Demang Noyohito. Mereka orang tua yang kupercaya. Tapi kini sudah tidak bisa kupercayai lagi. Kang Mas, ingatlah Kang Mas. Aku ingat dan aku tahu siapa dia, Nimas.
Kau tidak perlu khawatir akan diriku. Tapi mengapa Kakang Mas marah seperti ini? Aku tidak marah kepadamu, Nimas. Jadi kau jangan cerewet. Hamba ini istrimu, Kakang Mas. Kakang Mas tidak marah kepada hamba, tetapi Kakang Mas ada bersama dengan hamba. Jadi hamba takut apabila Kakang Mas marah seperti ini. Untuk itu, biarkan aku tinggal di sini sendirian, Nimas. Aku tidak ingin kau ikut campur dengan urusanku. Jangan kau buat aku marah kepadamu hingga kau merasakan akibat yang lebih buruk. Kakang Mas, orang yang marah itu tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Orang yang marah akan selalu terbakar dan akan kehilangan keseimbangan antara akal sehat dan perasaannya. Sudahlah, kau pergi sana. Jangan mengkhotbahi aku. Aku tidak suka mendengarkan ceramahmu, Nimas. Aku bisa lebih marah lagi. Tahu? Minggirlah kau. Biarkan aku sendirian di sini. Aku paling tidak suka digurui. Ayo minggir. Kalau tidak, kulempar dengan cawan ini. Pecahan-pecahan ini akan kulemparkan kepadamu. Kalau kau tetap bicara, minggir dan biarkan aku sendirian di sini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tidak perlu kau menggurui aku. Melihat pelotatan mata suaminya, Nyai Ayu langsung meninggalkan tempat itu. Ia menyelinap di balik daun pintu dan pergi ke peraduan. Sementara Pangeran Jayorogo masih menggeram menahan amarah. Ia memandang ke cakrawala hitam tengah malam. Sementara itu, Guru dan Guno serta prajurit-prajurit yang mengikutinya kini telah sampai di ujung desa Jatisrono. Mereka sudah melihat rombongan Panji Wirobumi yang menuju ke Mataram. Paman Panji Wirobumi, lihatlah, kita dikejar, Paman. Semuanya berhenti. Berhenti! Kulihat mereka adalah prajurit-prajurit Ponorogo, Paman. Apakah kita perlu melawan mereka? Tidak. Kita tidak perlu saling menumpahkan darah. Kau berdiamlah, dan aku yang akan menghadapinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tidak pangling dengan kalian. Kalau tidak salah, kalian adalah Guno dan Guru. Hamba Paman Patih Panji Wirobumi. Ada apa sehingga kalian mengejar kami? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih Wirobumi. Hamba diutus oleh Kanjeng Pangeran Jayorogo untuk mohon penjelasan. Apakah benar Kanjeng Patih Wirobumi dan rombongan akan pergi ke Mataram? Kalau kau bertanya demikian, maka ku jawab, iya. Oh, jadi Paman Patih Panji Wirobumi benar-benar akan pergi ke Mataram? Benar. Aku akan menghadap ke Mataram, sebab aku ingin sekali sowan menghadap Kanjeng Sinuwun Penembahan Nyokrowati. Ada apakah sebetulnya hingga Paman Patih Panji Wirobumi akan menghadap ke Mataram? Lebih-lebih tanpa memberitahu lebih dahulu pada Kanjeng Pangeran Jayorogo. Aku sudah cukup lama mengabdi di Ponorogo ini, Guru. Guno, beritahukan pada junjunganmu bahwa orang tua seperti aku pun masih punya hati, masih punya perasaan, dan rasa kangen sebagai orang tua, sebagai bapak, sekaligus sebagai hamba, sebagai abdi dalam yang baik. Tentu saja aku perlu untuk sesekali sowan di istana di luar penghadapan pada masa-masa Paseban Agung. Apakah kalian mengerti? Tetapi kami tidak mengerti, karena Paman Patih Panji Wirobumi pergi di tengah malam buta. Itulah yang membuat kami curiga. Kalian tidak tahu mengapa di tengah malam seperti ini kami mengadakan perjalanan? Ya, gampang saja, Guno, Guru. Kami kan sudah tua. Aku sudah tua. Tak mungkin melakukan perjalanan di pagi hari. Hingga di tengah perjalanan nanti aku kepanasan. Ya, kalian ini aneh-aneh saja. Sudah wajar bagi orang seperti Panji Wirobumi ini mengadakan perjalanan di malam hari, sekalipun aku sudah tua. Tetapi ya, mataku masih awas. Kami belum mengerti apa maksud Paman Patih. Kiranya Kanjeng Patih memberikan pengertian kepada kami, agar kami bisa menjelaskan lebih gamblang kepada Kanjeng Adipati Jayorogo. Benar, Kanjeng Patih Wirobumi. Kami sungguh sulit menerima kepergian Kanjeng Patih di malam seperti ini. Guru, Guno, hamba Kanjeng Patih. Kalian tidak perlu menghalang-halangi perjalananku hingga menghambat waktuku. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak punya masalah apa-apa. Kembalilah ke Ponorogo. Tak perlu merintangi niatku. Jangan sampai aku marah. Sudah aku jelaskan pada kalian. Aku pergi di tengah malam untuk menghindari sengatan matahari. Tahu?
Hah? Tetapi nampaknya kalian tidak sopan lagi dengan orang tua. Hah? Aku bisa marah dan aku masih kuat mencabut pedang. Paman, kau di situ saja, Genironggo. Hah? Aku tidak akan membiarkan orang-orang muda menahanku tanpa mau mendengarkan suaraku. Aku ini sudah tua, Kuno. Dan kalian seenaknya saja. Aku bisa pergi kemana saja sesukaku tanpa harus izin pada Pangeran Joyorogo. Sesembahanmu itu, apakah kalian mengerti? Hamba Kanjeng Pati, tetapi hamba mohon penjelasan sekali lagi. Kau jangan memancing kemarahanku. Lihatlah, pedangku telah keluar dari rangkanya. Sekali-kali pedang ini bisa ikut bicara apabila aku menghendakinya. Sudah kukatakan, aku pergi ke Mataram ingin sowan pada Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Dan apabila aku pergi di malam-malam begini, perjalanan malam hari lebih tepat untukku, orang yang sudah tua. Kalau begitu, mengapa Paman Pati Genironggo, Paman Malang Semirang, Demang Noyahito, dan mereka ikut Kanjeng Pati Panji Wirabumi? Benar. Mengapa mereka ikut, Kanjeng Pati? Itu pun hak mereka. Kalian tidak perlu tahu. Karena mereka adalah sahabat-sahabatku. Apa salahnya apabila mereka ingin mengawalku hingga aku tidak menghadapi rintangan dan bahaya? Harimau dan ular berbisa masih banyak di perjalanan. Mereka bisa mengawalku dengan baik dan mereka pun bisa menghalau kalian. Uruh dan Kuno meraba gagang pedang masing-masing. Panji Wirabumi tersenyum dingin. Ia pun mulai menggerakkan pedangnya ke samping kanan. Genironggo dan orang-orang lain pengikut Panji Wirabumi pun bersiaga di belakang lelaki tua itu. Panji Wirabumi tersenyum dingin. Matanya berkilat-kilat memandang Kuno dan Ku beserta para pengikutnya yang telah bersiaga dengan senjata masing-masing. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.